Shalom, damai sejahtera dari Allah bagi kita semua. Kita hendak beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 105. Bait pertama dalam keadaan duduk, baitnya yang kedua, saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, untuk melayan, untuk menyambut hamba Tuhan. Sinar fajar yang bakar dan yang tidak dijadikan, pagi ini datanglah dengan cahaya yang berikan roh yang kuat dan segar dan benar. Baitnya yang kedua. Penghiburan menyegarkan jiwa kami, hati yang kehausan, rindu dendam akan damai, beri penyiraman sedap yang ketat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi, mari kita beribadah. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara jemaat, dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Dalam keadaan berdiri jemaat kita memuji Tuhan. Lagu nyanyian Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Alangkah baiknya duduknya saudara. Duduknya saudara yang bersehati, satu pun bicara yang sungguh kasih sayangnya. Berbahagialah rumah itu pun yang orangnya hati berteguh, kudus persekutuan. Sebagai minyak harum di kepala, Bagai minyak harum di kepala, dan jubah harum dalam kemah Allah. Begitu persaudaraan di gunung Hermon, turunlah embun yang menyirami gunung Sion pun.
Tuhan difirmankan. Berkatnya itu dan dianugerahkan selalu hidup yang kekal. Jemaat Tuhan diminta menyediakan lagu nyanyian Kidung Jemaat nomor 27. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 27, ayat 1 dan ayatnya yang kedua, kita nyanyikan selesai kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 27, ayat 1 dan ayatnya yang kedua, kita nyanyikan selesai kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia setia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus, kami datang kepadamu ya Tuhan Allah. Kami mengaku akan salah dan dosa kami yang seringkali kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, kami mohon, sayangilah dan ampunilah segala dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh tobat Tuhan yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Meksi tak layak diriku tetapi karena darah-Mu. Meksi tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercelah, darah-Mu lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Jemaat, sesudah kita mendengarkan berita keampunan dosa, kita menyambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 33, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Jemaat kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kau panggil diriku supaya ku kenal.
Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diri. Kau buat meresap Kau buat meresap karya-Mu dalamku, kuasa dosa pun lenyap, diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan hukum Tuhan dan kita akan melakukan di sepanjang kehidupan kita. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dengarkanlah dan lakukanlah hukum Tuhan jemaat. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung atau tiruan apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau berbakti kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan tidak akan memandang tak bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan laut dengan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesama manusia, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Semoga kuasa Tuhan menuntun saya dan jemaat dalam perjalanan di minggu yang akan kita tapaki. Kita setia melakukan hukum Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020, firman Tuhan yang datang bagi kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua. Pembacaan kita dari Kitab Perjanjian Baru
yaitu Pertama Korintus pasal 3, Pertama Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Pertama Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu Jemaat, Alkitab sudah terbuka di tangan-tangan kita. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan bagian kebenaran firman di pagi ini, saya mengajak kita, mari kita berdoa. Di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus, di mana kami umat-Mu, kami jemaat-Mu, jemaat GKI Yahim, kami ada lagi di tempat ini Tuhan, kami beribadah, kami mensyukuri akan kasih dan perbuatan Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dan di kesempatan ini Tuhan kami hendak membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Namun Tuhan kami mohon daripada Tuhan, urapilah kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dengan hikmat-Mu, supaya firman yang kami baca, kami dengar, bahkan kami renungkan di pagi hari ini, dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami mengerti dan kami memahami, supaya dalam perjalanan kehidupan kami ke depan, kami setia untuk memberlakukan firman Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Allah, hamba mohon daripada-Mu ya Tuhan, urapilah dan memberkati hamba, supaya apa yang hamba sampaikan dalam kesempatan ibadah ini berkenan diberkati oleh Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami ya Tuhan, karena di kesempatan ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya mengajak kita sekalian untuk kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat-ayat yang genap dan jemaat Tuhan akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dasar dan Bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat.
Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat, sungguh alangkah berbahagia ketika di dalam kehidupan kita ini kita setia melakukan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam kehidupan, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita, Tuhan menyediakan banyak berkat untuk kita. Dan kesempatan yang indah ini kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat menyediakan lagu nyanyian rohani 132 ayat 1 dan seterusnya. Kita menyanyi dengan penuh sukacita sambil kita memberi, namun kita mendengarkan anjuran firman Tuhan. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya Tuhan, murah-Mu baka di sorga dan di dunia. Ya Tuhan, murah-Mu baka di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Tuhan, kami syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri, karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri, karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya, bahagia sejahtera yang Kau beri, tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, anugerah keselamatan yang Kau beri, dan anak-Mu sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang Kau beri. Terima.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan bagi Tuhan di kesempatan ini. Namun ada keluarga-keluarga yang datang memberikan persembahan khusus, baik pengucapan syukur bahkan perpuluhan. Yang pertama, perpuluhan dari satu keluarga yang tidak menyebutkan nama. Yang berikut juga tidak menyebutkan nama. Yang berikut pengucapan syukur dari salah satu keluarga yang juga tidak menyebutkan nama. Yang berikut derma ibadah week 2. Yang berikut perpuluhan dari keluarga T. Rumayom week 3. Yang berikut pengucapan syukur dari keluarga Yulce Pele buat anak Marda Santi Pele menambah usia 18 tahun 5 Agustus 2020. Yang berikut pengucapan syukur dari keluarga E. Rumbai atas kelahiran putri kami Jualita Elsiana Mandasari Rumbai pada tanggal 4 Agustus 2020. Yang berikut derma yang tidak menuliskan nama atau marga. Yang berikut ucapan syukur keluarga Waliengen atas hut dari anak Yonres Wali, Rondi Wali, Renaldi Wali, Esther Peyon. Bapak Ibu minta maaf apabila nama atau marga yang saya sebutkan tidak sesuai. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu memberkati kehidupan kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, usaha, pelayanan dan pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami percaya Engkau mendatangkan berkat untuk kami. Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam seluruh hidup kami, umat-Mu. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami datang, kami mempersembahkan kehidupan kami. Kami mempersembahkan persembahan-persembahan kami yang mana telah ada di altar-Mu ya Tuhan Allah. Kami mohon Tuhan Engkau kuduskan, Engkau sucikan dan Engkau memberkati setiap pemberian umat-Mu. Engkau buka tingkap-tingkap surgawi, Engkau mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah, supaya melalui berkat Tuhan kami hidup, kami terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersamaan dengan pemberian umat-Mu di pagi ini, ada jemaat yang memberikan persembahan khusus, baik pengucapan syukur, baik perpuluhan, dan juga derma-derma rumah. Bapa di sorga, Tuhan memberkati setiap keluarga, Bapak Ibu saudara-saudara yang datang mengucap syukur atas umur panjang yang dimiliki, atas kelahiran, atas anugerah, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan. Tuhan terima, Tuhan kuduskan, dan Tuhan Allah memberkati. Tuhan buka tingkap-tingkap surgawi, Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan umat-Mu. Kami juga mendoakan Bapak Ibu jemaat yang datang memberikan perpuluhan, menyadari sungguh bahwa 1/10 dari pendapatan mereka adalah hak dan milik Tuhan yang senantiasa dikembalikan dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan berkat yang melimpah dalam setiap hidup dan kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Hamba juga mendoakan Bapak Ibu jemaat yang memberikan secara diam-diam, baik pengucapan syukur bahkan perpuluhan.
Tuhan terima, Tuhan memberkati, dan Tuhan melipat gandakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Inilah kehidupan kami Tuhan. Inilah persembahan-persembahan kami Tuhan yang boleh kami bawa dan kami berikan. Semuanya kami nyatakan bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, korban sejati kami yang agung. Kami berdoa dan sungguh kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sejenak mari kita merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dari pertama Korintus pasal 3, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tema yang disampaikan kepada kita di saat ini jemaat adalah Yesus Kristus dasar iman orang percaya. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita mengantar kita untuk merenungkan firman ini, dan kita akan melakukan di dalam minggu yang akan kita tapaki adalah Yesus Kristus, dasar iman orang percaya. Jadi Bapak Ibu jemaat, dasar iman kita di dalam Yesus Kristus. Kalau dasar kita di luar Tuhan, maka sudah pasti sia-sialah hidup yang kita jalani. Bapak Ibu jemaat, mari sejenak kita mengakrabkan diri kita lagi dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar tentang seorang Paulus, ya, yang mana dia menulis surat kepada orang-orang atau kepada jemaat di Korintus, kepada mereka yang disebut sebagai manusia yang belum dewasa secara rohani. Di sini Paulus dia menulis surat kepada mereka karena mereka adalah sahabat-sahabat yang sungguh dikasihinya. Jemaat yang dikasihi, Paulus dia sangat prihatin dengan konflik, dengan perselisihan yang dihadapi oleh umat Tuhan di Korintus pada waktu itu. Karena perselisihan Bapak Ibu yang terjadi, ini mengakibatkan perpecahan. Oleh karena itu, surat Paulus ini dia bicara soal kasih sebagai karunia yang paling utama. Beberapa minggu ini Bapak Ibu jemaat, kita mendengarkan firman Tuhan tentang kasih, ya. Beberapa minggu ini kita diajak sebagai umat Tuhan, bagaimana sebagai orang percaya dalam kehidupan kita dapat melakukan kasih. Jangan bicara soal kasih yang manis, yang bagus, tapi dalam tindak tanduk kita tidak pernah melakukan kasih itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini dia bicara soal kasih sebagai karunia yang paling utama. Di sini Paulus dia mengemukakan bahwa di tengah-tengah karunia yang berbeda-beda, namun Allah lah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi, Paulus harus memberikan dasar yang kuat supaya iman mereka tetap kokoh, tetap kuat, tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Bukan seperti anak-anak yang suka berselisih, yang suka bertengkar, tetapi dewasa di dalam iman. Kasih yang kuat kepada jemaat di Korintus menggerakkannya untuk mengingatkan jemaat bahwa dasar iman orang percaya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Betul ya Bapak Ibu? Dasar kita sebagai orang percaya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau di luar itu, orang Papua bilang apa? Kah? Tidak, bukan. Bahasa Sentani.
hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau dasarnya kuat, maka ia akan menjadi pribadi yang tahan uji. Ia akan kuat menghadapi tantangan apapun, sebesar apapun, pergumulan apapun. Bapak Ibu, kita menjalani kehidupan kita dari bulan Maret sampai dengan bulan ini dalam pergumulan yang cukup, yaitu wabah virus corona. Namun saya percaya bahwa ketika kita punya dasar kuat di dalam Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan hidup kita. Sekali lagi, kita akan tahan uji, akan kuat menghadapi tantangan apapun, sebesar apapun. Imannya tidak akan goyah karena kita punya dasar di dalam Tuhan. Upah dari dasar pijak yang kuat, yaitu Bapak Ibu, yaitu Yesus Kristus, akan membawa kita kepada keselamatan, kepada kebahagiaan, kepada sukacita, kepada kesuksesan, kepada kemenangan, kepada keselamatan. Kalau kita letakkan Yesus Kristus dalam hidup kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, percayalah, keluarga kita, masa depan kita sudah Tuhan sediakan baik. Jadi apa yang harus kita takutkan? Jadi apa yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan kita jemaat? Kita sudah dijamin menjadi pemenang, ya. Tapi ingat satu hal Bapak Ibu jemaat, jangan pernah memegahkan diri atas manusia. Milikilah Yesus, berarti meletakkan Yesus sebagai sumber kekuatan. Itu berarti ada kuasa besar yang melampaui kekuatan dan juga kemanusiaan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus juga dia ingin mengingatkan bahwa kita adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kita. Kita ini bait Allah. Roh Allah itu selalu diam di dalam kita. Nah, kalau dasar hidup kita adalah Yesus Kristus dan Roh-Nya tinggal dalam kita, maka hidup kita adalah hidup yang berhikmat. Bibir mulut kita adalah seperti aliran sungai yang mengalirkan kata-kata berkat, bukan kutuk, bukan makian, bukan kebohongan, bukan tipu, bukan fitnah. Kalau Yesus sudah memerintahkan di hati kita, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, maka tidak akan pernah ada dendam, tidak akan pernah ada kemunafikan, tidak akan pernah ada kemabukan, tidak akan pernah ada perselisihan, melainkan kerukunan, onomi, remai, onomi honomi, damai, shalom, kasih. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini semua kembali kepada kita ya. Meksi hari ini pendeta bicara berulang-ulang, tapi jika hati kita tidak terbuka bagi Tuhan, ini menjadi pertanyaan. Firman Tuhan itu bisa disampaikan dari hari Senin sampai hari Senin, hari Minggu sampai hari Minggu, tapi kalau hati kita ini tidak terbuka untuk menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, itu kembali lagi kepada kita semua. Maka sia-sia ya pemberitaan Injil yang kita lakukan, yang kita beritakan, kalau Bapak Ibu dan saya tidak melakukan apa yang disampaikan. Tapi saya yakin Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan punya kehendak, hati sekeras baja pun, sekeras besi pun akan dihancurkan.
Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, jangan tunggu lama lagi. Jangan tunggu lagi. Biarkan hidup kita ini dipenuhi oleh Roh-Nya. Supaya dalam persekutuan pelayanan keluarga kita masing-masing penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta. Sepanjang minggu kemarin yang tadi saya bilang bahwa bicara soal kasih. Jadi jangan biarkan semua itu sia-sia. Jalanilah hidup ini di dalam Yesus Kristus. Maka jalan-jalan hidupmu Tuhan atur dengan manis dan indah. Bukan kehendak kita Bapak Ibu, tapi biarlah kehendak Tuhan yang senantiasa terjadi atas hidup dan kehidupan kita semua. Firman Tuhan pagi ini sederhana Bapak Ibu. Mari saya mengajak kita semua, undanglah kuasa Tuhan. Dasar kita di dalam Yesus Kristus. Undanglah kuasa Tuhan supaya kita keluar dari pintu gereja sana kiri kanan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup dan kehidupan kita. Siapa yang punya telinga di pagi ini, dengar firman, lakukanlah. Karena berbahagia orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat, minta maaf lagu ini tidak ada di liturgi. Saya mengajak kita menyanyikan lagu nyanyian rohani, nyanyian rohani nomor 84, ayat 3 dan juga ayatnya yang keempat, merenungkan tadi firman yang sudah kita dengar. Nyanyian rohani nomor 84, ayat 3 dan ayatnya yang keempat, yang dapat memecahkan segala hati keras dan apa kata yang seterusnya. Yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemah, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Di hati kami Tuhan, di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Atas nama persekutuan yang beribadah, kami mempersilakan pujian daripada majelis jemaat untuk memuji Tuhan.
Helempoi untuk pujian dari majelis jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat, kita akan mengaku iman percaya kita. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita tenang dan kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang memanggil nama-Mu ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani, Bapa yang kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus, di minggu yang kedua ini Tuhan, bulan Agustus 2020, di mana kami sekalian jemaat GKI Yahim, kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dan sukacita ketika kita menjalani akan hidup ini. Walaupun Tuhan, dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani, ada banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Namun kami percaya ketika dasar kami kuat di dalam Yesus Kristus, maka apapun yang kami hadapi dalam hidup ini Tuhan, kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh kemenangan, bahkan kami memperoleh keselamatan. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, hamba mohon Tuhan memeteraikan firman-Mu di hati kami, di pikiran kami, di perasaan kami, di hidup kami, supaya ketika kami pulang dari rumah-Mu ya Tuhan, kami adalah orang-orang percaya yang setiap saat memberlakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Hamba mendoakan seluruh kehidupan kami yang hadir dalam persekutuan ibadah. Hamba mendoakan jemaat GKI Yahim ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Tuhan terus menjaga kami, Tuhan terus melindungi kami, Tuhan terus memberkati kami. Jauhkan kami dari segala macam ancaman, jauhkan kami dari segala macam kecelakaan, susah, bahaya, niat-niat hati manusia yang jahat, kuasa-kuasa yang tidak bertanggung jawab, virus corona, bahkan maut sekalipun Tuhan. Jauhkan kami daripada semua itu. Dan biarlah kami hidup di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Kami hidup di dalam onomi-honomi. Kami hidup dalam damai dan shalom Allah dalam hidup dan kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan tolong kami, supaya di dalam perjalanan kehidupan kami, kami adalah anak-anak-Mu yang setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Hamba berdoa dan hamba menyerahkan jemaat ini
hanya ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Mungkin saja ada yang beribadah, membuka mezbah Tuhan dalam kehidupan keluarga-keluarga mereka. Tuhan memberkati bagian kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh atau sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, bahkan di mana saja mereka berada. Bagi janda, duda, anak yatim, yatim piatu, orang tatua yang sudah lanjut usia, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, berikan kekuatan, berikan kesembuhan. Mujizat Tuhan Allah nyata bagi setiap anak-anak-Mu yang selalu datang menyembah, berbakti, dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Hamba juga berdoa dan hamba menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah jemaat GKI Yahim, baik pendeta, baik majelis jemaat, guru Injil, penatua, syemasi, kostor, badan pengurus, PKB, PW, PAM, dan PAR, bahkan kami semua yang terlibat dalam tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan rahmati kami semua dengan hikmat, dengan kuasa dan kekuatan Tuhan. Satukan kami semua seia sekata, bergandengan tangan, bersama-sama untuk kami terus semangat, terus ada dan setia, bertanggung jawab melayani pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Seluruh tugas tanggung jawab pelayanan-pelayanan yang berlangsung, yang dilakukan di tengah-tengah jemaat ini, hamba berdoa dan hamba taruh, hamba serahkan semua kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan pasti menyertai dan Tuhan pasti memberkati kehidupan, tugas tanggung jawab pelayanan, program-program kerja pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Pimpinan-pimpinan kami dari pusat sampai pada daerah kami, kampung Yahim, bahkan sampai RW, RT sekalipun Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayani masyarakat di tengah-tengah hidup ini. Berikan kekuatan dan hikmat bagi mereka. Biarlah mereka senantiasa melakukan yang terbaik dalam tugas tanggung jawab mereka. Bahkan kami berdoa bagi Ondofolo, Koselo atau kepala-kepala suku yang ada di tengah-tengah kampung Yahim ini. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka, merahmati mereka dengan kuasa, kekuatan dan hikmat-Mu. Apapun yang menjadi tugas-tugas tanggung jawab mereka, melayani masyarakat adat, bahkan masyarakat di tengah-tengah kampung ini Tuhan, kami taruh, kami menyerahkan mereka juga hanya ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Kami juga terus berdoa untuk kami yang ada pada masa pandemik virus corona. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang terinfeksi virus corona, baik yang ada di Kabupaten Jayapura, di Kota Jayapura, bahkan Provinsi Papua dan Papua Barat, bahkan di Indonesia dan di dunia secara keseluruhan. Hamba mohon Tuhan Allah, mari Tuhan Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau pulihkan, Engkau kuduskan mereka ya Tuhan, supaya dengan kuasa dan kekuatan ilahi daripada Tuhan sendiri, mereka akan mengalami kesembuhan, mujizat-mujizat Tuhan Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Kami juga terus berdoa untuk rumah sakit, para medis, para dokter, alat-alat yang digunakan Tuhan Allah jamah, Tuhan Allah kuduskan dan Tuhan Allah memberkati. Biarlah para medis dapat melakukan tugas tanggung jawab
dengan kejujuran, dengan kerendahan hati, dengan takut kepadamu ya Tuhan Allah. Kami taruh dan kami menyerahkan mereka untuk Tuhan. Beri hikmat, beri kuasa, beri kekuatan dalam kehidupan mereka, supaya apapun yang mereka lakukan dalam melayani masyarakat, di rumah-rumah sakit, di puskesmas, di tempat-tempat kesehatan, semuanya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami percaya sungguh kepadamu ya Tuhan, ketika kami meletakkan dasar kuat kami hanya di dalam nama Yesus, maka kami tidak perlu khawatir dan takut. Kami tetap ada dalam kemenangan, kami tetap ada di dalam keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Hamba juga berdoa bagi anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, dan juga masa depan anak-anak kami. Kami berdoa, kami menyerahkan mereka semua kepadamu ya Tuhan. Tuhan pimpin setiap anak-anak kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan Tuhan Allah memberkati mereka. Cita-cita dan masa depan yang terbaik Tuhan Allah sediakan dalam kehidupan mereka semua. Lalu Tuhan jauhkan mereka dari segala macam ancaman, susah, bahaya, sakit penyakit, seks bebas, malapetaka, narkoba, minuman keras, hal-hal yang dapat menghancurkan masa muda, masa depan mereka. Tuhan jauhkan semua daripada mereka, dan biarlah setiap anak-anak kami yang ada di tengah-tengah jemaat GKI Yahim, di tengah-tengah Klasi Sentani, bahkan Sinode GKI di tanah Papua, Tuhan pimpin kami semua, Tuhan jaga kami semua, Tuhan lindungi kami semua, dan biarlah semua anak-anak kami dipelihara oleh kasih dan keselamatan Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Kami akan menjalani kehidupan kami di usbu kerja kami yang baru. Kami akan melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami. Kami mohon Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Tuhan memberi kuat dan sehat bagi kami. Tuhan memberkati kami ketika kami menjalani hidup ini. Beri umur yang panjang bagi kami, beri hikmat bagi kami, beri berkat bagi kami dalam segala tugas tanggung jawab kami, supaya semua yang kami lakukan dan kami nyatakan, semuanya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Semua kami yang boleh melayani Tuhan dalam persekutuan ibadah kami di saat ini, hamba tidak menyebutkan satu berikut yang lain, namun hamba percaya tidak sia-sia ketika kami setia untuk melayani Tuhan, karena upah terbesar kami Tuhan telah sediakan bagi setiap orang yang tetap setia melayani pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami Tuhan, yang boleh kami angkat dan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Semuanya kami nyatakan bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga orang bersalah kepada kami. Menjamah kami dalam pencobaan, takutkan pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi menjelang siang. Mari kita menyediakan lagu nyanyian rohani. Lagu nyanyian rohani nomor 167. Lagu nyanyian rohani nomor 167, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ayat 3 nanti jemaat menyanyi dalam posisi berdiri. Nyanyian rohani 167, ayat 1, 2, dan ayatnya yang ketiga. Di atas satu alas yang kuat dan baka.
di atas satu alas yang kuat dan bakar, berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan. Turun anak Allah, hendak dicarinya, pengantin terpilih di dalam dunia, yaitulah gereja yang sudah ditebus dengan rekat tertinggi, darahnya yang kudus, terpilih dari bangsa, terpilih dari bangsa seluruh dunia. Gereja jadi satu di dalam Tuhannya, iman dan harap satu dan satu makanan, yaitu roti suci dan cawan minuman. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati, pulanglah dengan sejahtera dan mari terimalah pemberkatan dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara jemaat saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian ibadah kita selesai. Selamat berhari Minggu jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Raifoi onomi. Onomi. Remai. Iya, helempoi.